Ya gitu, jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang, ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal seabrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan saya minta ditulis, jangan hanya tulis aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu, jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu, jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sertana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya dari mana, usia apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal 9. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab itu aja. Biar dia enggak. Jadi pemeriksaan Mas Roy doang sendiri atau Saya dengan dokter Tika. Ada dokter Tika. Ya. Mas Roy didampingi siapa aja? Saya didampingi kuasa hukum saya. Oke, gitu ya. Makasih ya. Bang, terakhir bang. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmudjo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmudjo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmudjo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga gak ada di skripsinya. Jadi nanti kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, nanti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.